Koin 1 Jiao atau Yi Jiao tahun 2005 merupakan bagian penting dari evolusi sistem moneter renminbi yang berlaku di Cina sejak tahun 1955. Sebagai denominasi sepersepuluh yuan, koin ini termasuk dalam kategori uang logam sirkulasi standar yang dirancang untuk mendukung transaksi harian masyarakat luas. Meskipun nilainya relatif kecil, koin ini memiliki arti numismatik yang signifikan karena merepresentasikan fase modernisasi material dan desain dalam kebijakan mata uang Republik Rakyat Cina. Secara resmi diterbitkan atau diedarkan pada tanggal 31 Agustus 2005 oleh People Bank of China yang bertindak sebagai otoritas moneter dan bank sentral negara tersebut. Dalam katalog internasional, koin ini terdaftar di KM 1210B atau 1210 atau 1210B. Masa edarnya berlangsung dari tahun 2005 hingga 2018, menjadikannya salah satu emisi yang cukup lama beredar dalam sistem renminbi modern. Spesifikasi aspek teknis, koin 1 Yi Jiao 2005 memiliki berat 3,2 gram, diameter 19 mm, dan ketebalan 1,75 mm. Komposisinya berupa stainless steel, yang merupakan satu pilihan material yang mencerminkan pertimbangan ketahanan, efisiensi biaya produksi, dan keamanan. Penggunaan baja tahan karat stainless steel ini menandai peralihan penting dari emisi 1 Jiao sebelumnya yang berbahan aluminium. Aluminium meskipun ringan dan murah cenderung lebih mudah aus dan mengalami deformasi akibat pemakaian intensif. Sebaliknya, stainless steel menawarkan daya tahan yang lebih tinggi terhadap korosi, goresan, serta tekanan mekanis. Salah satu karakteristik menonjol dari koin ini adalah sifat magnetisnya. Karena berbahan dasar baja, koin dapat tertarik magnet, suatu ciri yang membedakannya secara jelas dari versi aluminium terdahulu. Dalam konteks operasional, sifat magnetik ini mempermudah proses pemilahan dan penghitungan otomatis melalui mesin sortir di institusi perbankan maupun fasilitas pengelolaan uang. Nah, jadi guys, dengan demikian, aspek material tidak hanya berkaitan dengan daya tahan fisik, tetapi juga mendukung efisiensi sistem distribusi dan pengolahan uang logam dalam skala nasional. Desain visual koin ini mengedepankan kesederhanaan yang fungsional sekaligus simbolis. Pada sisi depan atau muka atau obverse ditampilkan motif bunga anggrek. Dalam tradisi budaya China, anggrek melambangkan kemurnian, integritas, dan keanggunan moral. Pemilihan simbol ini mencerminkan nilai-nilai yang ingin diasosiasikan dengan otoritas moneter negara. Di bagian atas sisi muka tercantum tulisan Zhongguo Renmin Yin Hang, yaitu transliterasi pinyin dari nama bank sentral, yang dalam bahasa Indonesia kurang lebih Bank Rakyat Cina. Penempatan teks tersebut menegaskan legitimasi penerbit sekaligus memperkuat identitas nasional pada mata uang yang beredar luas. Nah, sekarang koinnya kita balik. Ya, sisi balik koin ini atau reverse-nya menampilkan nilai nominal dalam karakter Cina dengan keterangan otoritas penerbit di bagian atas. Tata letaknya dirancang agar mudah dikenali dan dibaca, baik oleh pengguna individu maupun oleh sistem mesin. Pendekatan desain ini menunjukkan orientasi pragmatis. Kejelasan informasi dan kemudahan identifikasi menjadi prioritas utama tanpa ornamen berlebihan. Dalam konteks sejarah ekonomi, penerbitan koin ini terjadi pada periode ketika China
tengah mengalami pertumbuhan ekonomi yang pesat sebagai hasil dari reformasi dan keterbukaan pasar yang dimulai sejak akhir dekade 1970-an. Memasuki dekade 2000-an, negara tersebut telah berkembang menjadi salah satu pusat manufaktur dan perdagangan global. Modernisasi sistem moneter termasuk pembaruan komposisi dan standar uang logam merupakan bagian integral dari proses penyesuaian terhadap kebutuhan ekonomi yang semakin kompleks dan berintensitas tinggi. Kebutuhan akan koin yang tahan lama menjadi sangat relevan dalam masyarakat dengan volume transaksi tunai yang besar. Dengan populasi yang sangat tinggi dan jaringan distribusi ekonomi yang luas, penggunaan uang logam dalam denominasi kecil tetap memegang peranan penting, terutama untuk transaksi retail dan pembayaran sehari-hari. Oleh karena itu, keputusan untuk menggunakan stainless steel dapat dipahami sebagai langkah strategis untuk mengurangi biaya penggantian akibat keausan serta meningkatkan umur edar koin. Dari sudut pandang numismatik, koin 1 atau Yijiao 2005 bertipe magnetik ini mungkin tidak tergolong sebagai koin langka ataupun scarce atau bernilai tinggi di pasar kolektor, meskipun tidak diketahui seberapa banyak jumlah cetakannya, dan ini sudah saya konfirmasi di situsnya maupun di katalog-katalog pendukung. Namun signifikansinya terletak pada representasinya terhadap kebijakan moneter modern dan transisi material dalam sejarah renminbi. Koin ini menjadi contoh konkret bagaimana aspek teknis seperti komposisi logam dan sifat magnetik dapat mencerminkan pertimbangan ekonomi makro dan efisiensi administratif. Kesimpulannya, dari narasi yang telah dijabarkan tadi, koin 1 atau Yijiao tahun 2005 ini bukan hanya sekedar alat tukar yang bernilai kecil, melainkan artefak ekonomi yang merefleksikan dinamika kebijakan dan perkembangan industri moneter China pada awal abad ke-21. Dalam diameter 19 mm dan berat 3,2 gram tersebut terkandung gambaran tentang efisiensi, modernisasi, dan adaptasi sistem keuangan terhadap tuntutan zaman.